Pak Umar belum pernah ada pencabutan kuasa ke saya. Dan belum ada juga saya menarik diri. Di dalam kesepakatan ini. Nah, Rizky, mana handphone? Udah cukup. Sekarang saya perdengarkan video saya dengan Pak Umar ketika malam-malam datang ke rumah saya. Harusnya kan tidak boleh begini, tapi ya itulah. Sudah ditolong, tapi buat ini. Nih. Ya. Hari ini pada hari tanggal 26 Maret 2020 saya dokteran berhenti Islam berbati. Pada hari ini saya menyatakan menaik dari kuasa hukum Ananda pada dan akan mendelegasikan dengan orang yang telah kami tunjuk secara bersama-sama. Saya Pak Umar Martin dan tidak demi kebaikan pada dengan catatan sudah kuasa digunakan kepentingan bantuan terhadap Ananda pada penyidik bukan untuk dibuktikan. Kalau dibuktikan saya akan kembali mencabut kembali pada diri saya. Dan yang kedua, ada pun laporan Pak Umar penyidik, laporan saya terhadap Ghazali tetap ditangani oleh juga dengan saudara Maki yang dilaporkan oleh Islam Ghazali dalam dugaan pengancaman. Dan kami tetap akan bersama menghadapi laporan yang dilakukan Islam Ghazali di Polda Metro Jaya, yaitu dugaan yang dilaporkan oleh saya itu bukan data pribadi. Dan surat ini adalah dalam rangka membantu semaksimal mungkin Ananda pada lembaga sendiri. Saya juga akan memberikan asistensi hukum dan pendapatan yang diperlukan oleh Pak Umar dan keluarga setelah kita dan pada sendiri serta media jika diperlukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jelas ya. Jadi saya sekarang sudah terbiasa untuk hati-hati seperti yang disampaikan dia tadi. Ini video setelah saya tanda tangani baru buat ini. Nah, jadi sekarang Pak Umar sudah jalan dengan kesepakatan, Martin jangan dengan kesepakatan, Fadil jalan dengan kesepakatan. Tagih itu janji pengacara itu yang katanya bisa menangguhkan dan membahkan SP3. Dan kalau kalian tetap bersikeras, ya saya akan mengambil langkah. Dan saya pastikan yang rugi adalah Fadil. Begitu. Itu saja jawaban saya. Bang, katanya terkait ada info kata Loli bisa jadi tersangka juga Bang sekarang. Ya. Jadi tersangka kalau Loli dilaporkan. Kalau tidak ada laporan polisi bagaimana mau mentersangkakan dia? Iya, tentang tindakan aborsi. Dan ruang itu ada. Saya sudah beritahu buat laporan, Loli akan bisa terkena karena perbuatan Loli dan pidana. Bahkan itu salah satu menurut saya yang bisa nanti Loli bicara kepada aminya bahwa ini kasus bisa membuat dia bermasalah. Mungkin aminya bisa menarik diri dari laporannya. Tapi itu tidak dilakukan. Dengan alasan katanya sudah bulan Ramadan, ingin baik hari baik, bulan baik, tak mau lagi ada masalah. Tapi dengan ngomong-ngomong begini kan ujungnya bermasalah ke saya pula. Bagaimana ceritanya kalau begini? Kan tidak mau kita. Makanya saya bereaksi. Tadinya kita kan nggak ada ayam. Saya akan bicara A, bicara B, urusan lain, urusan Hotman, urusan kita misalnya. Saya akan fokus ke sana. Padahal ya kalau kalian tanya saya jawab. Jadi kalau begini caranya ya nggak bisa. Saya membangun kantor logam ini bukan gampang untuk sampai ke titik ini. Gitu. Apalagi kita ini nggak ada yang namanya
bayar membayar. Ya. Jadi saya kira itu mereka tidak lakukan, justru itu yang menjadi tanda tanya. Dan bahkan dia bilang lagi waktu itu, iya mah nggak mungkin dong bang, kita cabut, enak aja kata Pak Umar, kecuali dicabut laporan oleh NM kepada anak saya. Karena saya katakan, laporan kalian buat atau tidak dibuat kepada Loli, tetap saja pasal yang disangkakan kepada Fadel itu dua. Satu, mengetahui atau menyuruh aborsi. Yang kedua, melakukan kekerasan seksual di bawah umur. 15 tahun, dugaan pencabulan anak di bawah umur, 4 tahun aborsi. Akumulasi 19 tahun. Sedangkan NM nih, dugaannya ancam hukumannya 20 tahun. Ya kayaknya nanti mereka akan menjalani hukumannya nggak jauh-jauh beda. Kira-kira begitu. Oke? Cukup ya? Baik, barangkali itu terima kasih.